Bunia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga Bunia? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bunia. Alhamdulillah keluarga, suami, anak sehat semua. Alhamdulillah. Itu rezeki ya Bunia ya? Iya, betul. Rezeki untuk kita bukan hanya uang tapi juga kesehatan ya Bunia ya. Itu yang utama. Sehat itu yang utama. Iya. Begini Bunia, mohon izin dulu ya Bunia ya. Saat ini saya akan melakukan, sebenarnya ada 3 proses atau 3 alur Bunia. Yang pertama pra-observasi, observasi di kelas, dan nantinya pasca observasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pra-observasi ke bukunya. Rencana-rencana apa nantinya yang akan Bunia lakukan ketika observasi ya Bunia ya? Iya. Sudah siap Bunia? Berarti ya pembelajaran di kelas ya Bu ya? Iya, nanti perannya ini ya Bunia ketika observasi di kelas. Nanti kan juga saya masuk ke kelas, boleh kan diizinkan ya? Iya. Silakan. Sudah siap hari ini Bunia untuk di pra? Oke, coba saya coba. Iya. Baiklah Bunia, rencananya kita besok kan ya Bunia ya, untuk observasi, pelaksanaan observasinya. Oh ya, siap. Besok ya, di kelas berapa Bunia? Kelas 71. Di kelas 71. Baiklah. Ketika nanti observasi yang pertama-tamanya kira-kira materi pembelajaran apa yang akan Bunia sampaikan ke anak-anak? Kebetulan sekarang sudah di materi penyajian data. Berarti materi penyajian data ya. Penyajian data. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bunia capai apa? Iya, karena penyajian data, jadi diharapkan siswa ini dapat membuat tabel, ya, tabel data, kemudian juga membuat diagram garisnya, ya, dan juga diagram batang. Tabel ya, tabel, kemudian diagram garis dan diagram batangnya. Jadi ada 2 tujuan ya Bunia? Satu tujuan sebenarnya, tapi di situ siswa diharapkan bisa membuat tabelnya, kemudian diagram batang, dan jadi nanti tujuan pembelajaran siswa itu diharapkan mampu ya Bunia ketika penyajian data dengan membuat tabel, diagram garis dan diagram batang. Iya. Baik Bunia. Selanjutnya, selain dari tujuan itu tadi, tujuan pembelajaran ya Bunia, area yang akan Bunia kembangkan ketika nanti pembelajaran di kelas, ketika Bunia sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, pastinya nanti ada area yang akan dikembangkan kepada murid-murid Bunia nantinya. Iya. Jadi ini ada beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya, dan ada hal yang awal-awal masih saya lakukan. Iya. Jadi yang saya kembangkan ini adalah keaktifan siswa. Jadi nanti saya akan memberikan speaking mungkin di keaktifan siswa. Kemudian ada lagi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, pembelajaran. Kalau dulu yang menarik ya. Ini di awal karena saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi yang lengkap. Karena dulunya paling saya cuma di diferensiasi produk, tapi sekarang sudah ada diferensiasi konten, juga ada diferensiasi proses, dan juga yang produk. Jadi tiga-tiganya akan disampaikan ya Bunda ya? Iya, saya akan mencoba mengembangkan ketiga-tiganya. Iya. Pembelajaran besok. Iya. Jadi Bunia besok itu akan mengembangkan keterampilan siswa, keaktifan siswa ya Bunia ya. Nantinya Bunia akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi secara ketiga-tiganya. Ada produk, proses, konten ya Bunia ya. Berarti nanti LPP Bunia itu berupa sudah pembelajaran berdiferensiasi ya Bunia ya. Oh iya, baik, luar biasa Bunia. Setelah tadi Bunia sudah menyampaikan area apa yang dikembangkan, kemudian strategi. Strategi apa yang akan Bunia sampaikan setelah tadi sudah area-area pengembangannya sudah, kemudian strategi apa yang akan dilakukan ketika pembelajaran besok ini? Strategi yang pertama, karena kan saya menginginkan anak-anak itu aktif. Iya. Jadi saya ada ice breaking, saya minta anak-anak melakukan ice breaking. Kebetulan di kelas 71 itu punya yel-yel kelasnya, yaitu tepuk champion. Oh iya. Ya, kebetulan kelas 71 ada.
Kemudian yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya harapkan bahwa anak-anak ini nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya akan aktif begitu. Terus mereka akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, kemudian juga partisipasinya lebih meningkat, kemudian hubungan saya dengan anak itu lebih dekat, lebih meningkat begitu. Yang diharapkan dari strategi pembelajaran berdiferensiasinya. Makanya strategi yang saya kembangkan yang menggunakan ketiga pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses maupun produk. Sebenarnya ada lagi yang saya kembangkan yaitu tentang ini bagaimana siswa aktif selain pakai ice breaking, bagaimana anak-anak itu bisa aktif bekerja sama, berdiskusi, kolaborasi ya Bu? Iya, kolaborasi. Makanya di RPP itu saya buat mereka untuk bekerja secara berkelompok. Iya. Kemudian ada lagi yang saya kembangkan bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sehingga mereka itu bisa menanggapi apa yang teman-temannya sampaikan. Ya, jadi nanti bagaimana mereka menanggapi, bagaimana mereka menghargai teman-temannya. Bisa ketika kelompok ya, kita presentasi ya. Makanya di RPP itu saya buat untuk diskusi kelompok. Baiklah Bu Nia, luar biasa sekali ya strategi yang akan Bu Nia sampaikan nanti dari awal pertama pembukaan, ice breaking gitu ya. Kemudian Bu Nia nanti akan membentuk anak-anak menjadi kelompok ya Bu Nia. Kelompok diharapkan di mana nanti anak-anak itu akan aktif dan dapat berkolaborasi ketika mengerjakan tugas. Dan ketika anak-anak itu berpresentasi menyampaikan hasil kelompoknya, nanti anak-anak itu bisa memberikan pertanyaan atau bisa menanggapi apa yang temannya ketika temannya presentasi, bisa memberikan tanggapan dan jawaban ya punya ya. Iya. Luar biasa Bu Nia. Nah selain itu apakah ada strategi lain Bu Nia nantinya sehingga anak-anak itu lebih senang? Karena di sini Bu Nia kan matematika ya Bu Nia, lebih senang ketika Bu Nia mengajar itu apakah ada strategi lain Bu Nia? Iya. Jadi memang di pembelajaran berdiferensiasi ini dibedakan tingkatannya. Jadi ada anak-anak yang high, ada anak-anak yang middle, ada anak-anak yang low, sehingga pengerjaan mereka itu akan berbeda, cara membacanya juga berbeda. Ada yang membaca, ada yang hanya membaca bacaan, hanya melihat PPT, ada yang melihat video, sehingga diharapkan mereka sesuai dengan minat mereka. Iya. Kemudian juga di RPP ini kan memang sengaja anak-anak saya minta untuk berkreativitas supaya dia menempelkan hasil karyanya di depan. Makanya itu bisa ditanggapi nanti dengan teman-teman ketika presentasi ya. Baik, luar biasa Bu Nia ya. Selain strategi tadi yang disebutkan, Bu Nia akan membagi peserta didik dengan 3 ya, dengan high, middle dan low. Nah, nanti Bu Nia itu ketika pembelajaran apakah itu nanti menggunakan video ketika menyampaikan materi Bu Nia? Iya kan nanti di konten ada pembelajaran berdiferensi konten, maka saya membedakan ada yang berupa bacaan biasa. Kemudian ada yang berupa PPT dan ada juga yang berupa video. Baiklah, bisa berarti nanti penyampaiannya berupa video dari tiga-tiganya itu ya Bu Nia ya. Betul. Baik Bu Nia. Nah selanjutnya Bu Nia, sungguh luar biasa ya strategi. Selain strategi tadi, metode apa yang akan Bu Nia berikan kepada anak-anak nanti? Metode pembelajaran itu apa Bu Nia metodenya? Metode pembelajaran ya ini pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita jadikan sebagai metode. Oke, jadi metodenya pendekatan berdiferensiasi ya. Betul. Iya, baik, luar biasa Bu Nia. Nah selanjutnya Bu Nia, setelah tadi Bu Nia sudah menyampaikan strategi untuk anak-anak dan metode-metode apa yang akan diterapkan besok di kelas, apakah ada kendala atau hambatan nanti ketika pelaksanaan besok Bu Nia? Iya, mungkin kendalanya besok persiapan. Kan saya yang jelas ada
ada PPT, Iya. ya saya harus mempersiapkan PPT-nya, harus mempersiapkan videonya. Jadi terus juga anak-anak itu harus siap HP untuk melihat video PPT. Berarti kendalanya Jadi, itu ya Bu? Iya, di awal-awal itu sudah harus saya sampaikan ke anak-anak. Yang saya khawatirkan anak-anak tidak bawa HP. Kemudian juga yang saya khawatirkan juga anak-anak tidak aktif di pembelajaran, yang saya khawatirkan. Cuman kita lihat aja Bu, besok saya sudah mencoba metode-metodenya. Saya sudah, jadi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut saya sudah menyampaikan di awal sebelum pembelajaran, itu sudah saya sampaikan di awal supaya anak-anak membawa HP. Kemudian PPT itu sudah saya sampaikan di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran. Jadi ketika anak-anak masih ada di rumah, sehingga mungkin ada anak yang di sekolah lupa tidak ada paket datanya, di rumahnya ada wifi, mungkin sudah tersampaikan ketika sudah ada di rumah. Jadi besok ketika pembelajaran mereka sudah punya kontennya, punya materinya. Baiklah Bunia. Jadi kendalanya itu nanti takutnya anak-anak tidak bisa bawa HP ya Bunia. Takut lupa bawa HP. Takut lupa anak-anak tidak baca PPT-nya ketika sudah Bunia sampaikan. Nah, dari kendala-kendala tadi Bunia, bagaimana solusi Bunia atau langkah-langkah Bunia untuk menghadapi kendala dan hambatan yang Bunia tadi sebutkan? Iya, solusinya yaitu tadi materi itu disampaikan sebelum pembelajaran. Iya, berarti kemarin malamnya atau malamnya atau sehari sebelumnya itu kita sampaikan sudah ke grup bahwa materi matematika ini ya nanti bisa anak, meskipun anak-anak belajar dari rumah tidak masalah. Meskipun besoknya ketika di sekolah juga tidak masalah. Kadang anak-anak perlu berdiskusi tentang PPT yang saya berikan, atau bisa menanyakan langsung ke saya seperti itu. Itu berarti kan solusinya salah satunya adalah menyampaikan di awal, sehingga anak-anak itu akan ingat bahwa besok itu harus bawa HP biar tidak lupa. Jadi sudah disampaikan ke grup WA ya Bunia ya, bahwa anak-anak besok harus bawa HP dengan paketnya begitu ya? Iya. Iya. Nah, bagaimana Bunia ketika anak-anak itu sudah besok ya, ada salah satu atau beberapa anak yang tidak ada paketnya, Bunia, lupa mengisi paket atau kehabisan paket, bagaimana solusi Bunia? Iya itu. Karena kan sudah saya sampaikan di awal atau satu hari sebelum pembelajaran. Jadi kan paling tidak anak-anak kalau dia tidak punya paket HP, dia bisa pakai wifi. Jadi sudah masuk, yang namanya data sudah masuk. Sudah ada. Jadi meskipun besok mereka tidak punya paket data bisa dibuka. Berarti sudah tersimpan di filenya ya Bunia ya. Oh iya, baik, luar biasa pemikiran Bunia ya. Jadi tadi sudah solusinya sudah ada ya Bunia. Nanti anak-anak diharapkan sebelum kita masuk pada pembelajaran sorenya atau malamnya Bunia itu sudah menyampaikan ya Bunia melalui grup WA materi atau PPT yang akan disampaikan besok. Kemudian anak-anak diingatkan untuk membawa HP dengan isi paket, atau misalnya tidak ada paket kan sudah di-download berarti ya Bunia ya. Iya, baik. Baiklah Bunia, terkait itu kompetensi yang nanti akan Bunia kembangkan. Kompetensi apa yang akan Bunia kembangkan nantinya ketika besok kita pada observasi, kompetensi yang akan Bunia kembangkan. Kompetensi untuk anak-anak? Iya, untuk Bunia sendiri maupun untuk Bunia sendiri khususnya. Kompetensi? Oh, bukan kompetensi untuk anak-anak ya? Iya. Kalau untuk anak-anak kan kompetensinya ke anak-anak kreatif. Iya. Gitu ya, mandiri, kreatif, mandiri, terus bisa bekerja sama. Iya. Di profil pelajar Pancasila sebenarnya hampir semua itu kita berharap anak-anak punya gitu. Yang pertama ketakwaan gitu kan, di awal-awal itu kan ada SPK gitu ya untuk membangkitkan semangat ya, semangat. Kemudian juga di awal-awal ada doa, jadi dia akhlaknya sudah beriman ya, profil beriman dan bertakwa ya, berakhlak mulia itu berakhlak mulia sudah sampai sudah ada. Kemudian kerjasama, mandiri, kolaborasi, gotong royong itu sudah nampak di kelompok nanti sepertinya ya. Iya. Itu yang dikembangkan untuk kompetensi anak-anak. Iya. Terus untuk kompetensi Bunia? Kompetensi saya ya sebagai guru yang profesional, kompetensi profesional guru.
saya kan harus selalu meningkatkan kemampuan saya ketika mengajar ke anak-anak. Iya. Sebagai profesi saya sebagai guru, bagaimana Juga cara sebagai fasilitator ya Bun ya untuk anak-anak ya. Sebagai fasilitator, bagaimana mendampingi mereka untuk dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Iya, dalam pembelajaran tersebut. Begitu Bu. Iya. Luar biasa ya Bun ya, apa yang akan besok Bunia sampaikan ke anak-anak tentang bagaimana strategi, area yang akan dikembangkan, metode, bahkan sampai kompetensi siswa dan Bunia sendiri sudah Bunia ceritakan kepada saya. Nah, baiklah, semoga besok lancar ya Bunia ya. Amin. Semoga besok lancar dan anak-anak juga bisa lebih aktif apa yang Bunia harapkan. Besok mohon izin ya Bunia ya, saya nanti masuk ke kelas ya Bunia ya. Bukan saya mau menilai Bunia, tetapi mau pembelajaran juga buat saya, bagaimana cara mengajar yang baik gitu ya Bunia ya. Iya. Terima kasih Bunia untuk hari ini sudah mengganggu waktu Bunia ya Bunia. Tidak, Bu. Iya, terima kasih Bunia. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Besok semoga lancar dan kemudian setelah besok pembelajaran observasi di kelas kita melakukan pasca. Kira-kira kapan ya Bunia bisa kita melakukan pasca observasi? Apa langsung besok apa besoknya? Besoknya saja ya. Besoknya saja. Karena ya, setelah itu kan ya. saya masih mengajar kelas lain. Iya, lebih enak kan. Iya, Jadi mungkin besoknya besoknya kita cari waktu yang pas ya Bunia. Iya. Kita ketemu lagi. Tentunya kalau besoknya kan saya jamnya agak enggan Bu. Agak sedikit gitu ya. Iya, hari Rabunya rendah ya. Iya. Jadi biar lebih enak ya Bun, kita bercerita lagi bagaimana bukan saya menilai ya Bun ya, bagaimana saya melihat ketika Bun ya mengajar gitu ya. Iya. Terima kasih ya Bun ya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya saya tutup ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang hari ini tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Berarti kelas 71 sehat-sehat, termasuk juga gurunya juga sehat ya? Iya. Sebelum kita mulai anak-anak kita berdoa dulu ya. Nanti saya minta Rehan memimpin berdoa, ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, setelah kita berdoa, biar kalian lebih bersemangat ya. Kita kan punya yel-yel, ya. Oke. Kalau begitu kita yel-yel ya. Anak kita tepuk jempol. Melanjutkan ya tentang menggunakan data untuk materi menyajikan data. Masih ingat anak-anak materi minggu kemarin ya? Ada yang tabelnya seperti ini. Ya, kita kemarin menyajikan data dalam bentuk tabel, ya kan? Masih ingat? Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang ini namanya apa? Tabel baris dan kolom. Tabel baris dan
tabel distribusi frekuensi ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang menyajikan data. Kenapa sih perlu kita menyajikan data? Pernah enggak anak-anak kalian melihat seperti ini? Pernah. Lihatnya di mana? Di Google atau seperti ini? Pernah lihat? Di mana? Di pendaftaran? Di mana? Pernah lihat? Di mana? Google. Selain di Google di mana? Ketika membaca buku pernah mendapati? Waktu ada di buku pelajaran kan di SD? Pernah kan? Kira-kira kalian pernah enggak anak menyentuh atau pernah bertemu enggak di SD dengan hal ini? Pernah. Ini kira-kira tentang apa ya? Tentang apa nama? Diagram batang waktu di SD. Iya. Satu lagi tentang diagram set. Jadi ini bukan hal yang baru untuk kalian. Kita sudah pernah mendapatkan di SD tentang diagram batang dan diagram set. Kenapa sih menurut kalian kok apa itu namanya kok harus diubah ke tabel frekuensi diubah ke batang ataupun ke diagram garis? Menurut kalian kenapa ya? Kenapa ya? Biar apa anak? Mempermudah. Apalagi selain mempermudah? Mempermudah untuk membaca data ya. Selain itu apa kira-kira? Apa kira-kira? Tampilannya akan menjadi lebih menarik. Gitu ya. Oleh karena itu anak-anak, makanya tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dulu, ya. Kemudian diagram batang dan juga diagram garis. Nah, langkah-langkah yang akan kalian ikuti ya, kalian nanti akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Perhatikan kelompok A. Ini siapa saja yang ada di kelompok A? Selain itu kelompok A. Apa sudah? Kamu ada di mana? Oke. Kemudian kelompok ya. Kemudian dan ini kelompok apa sudah ya? Ada di mana kelompoknya? Hanya ada berapa kelompok? 3. Ya. Kemudian apa saja yang akan kita lakukan? Ya, langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok A di sini, ya, ada sekitar 6 kursi. 6 kursi, ya betul. 6 meja, maksudnya ada 6 meja. Ya. Kemudian di kelompok 2 di tengah ada 6 meja. Di sini juga ada 6 meja. Saya, oke. Yang tengah-tengah biarkan dulu, kita ambil sisanya saja. Seperti biasa ya. Terus mempelajari materi melalui bacaan atau slide atau video yang nanti akan saya kirimkan lewat WA group. Gitu ya. Terus apa fungsinya? Ya nanti mengerjakan lembar kerja bersama kelompoknya. Kemudian mempresentasikan hasil kelompok yang nanti hasil kerjanya ditempelkan. Kemudian kelompok yang lain menanggapi hasil kerja dari kelompok yang lain, gitu ya. Untuk mengerjakan lembar kerja ini antar kelompok berbeda. Nanti LK-nya juga berbeda. Otomatis hasilnya juga berbeda. Makanya nanti ketika ada kalian menanggapi, baca betul-betul. Itu sudah ada datanya, ada pertanyaannya. Tapi semuanya sama dalam bentuk menyajikan tabel distribusi frekuensi, menggambar diagram batang dan menggambar diagram garis. Nanti semuanya ada. Paham ya anak-anak ya? Itu nanti yang kelompok A ini hanya saya berikan bahan bacaan. Kelompok B saya berikan PPT.
B dan kelompok C saya berikan. Oke ya, dan video ada bacaan. Jelas? Ada pertanyaan sebelum kalian ke kelompok masing-masing? Tidak ada. Silakan kalau begitu ke kelompok masing-masing. Ya. Ini kan kurang dari, jadi kita masih. Ya. Baris. Ulang lagi berarti ini ya. Ulang lagi ya. Jawaban sudah benar. Kemudian gambarnya sangat rapi dan cantik. Kemudian lagi untuk kelompok B dari kelompok C komentar C ya, kalau komentar kelompok C ke kelompok B katanya gambarnya bagus, ada warna campurannya. Ada yang mau menanggapi komentar temannya? Kelompok A? Karena komentarnya sudah bagus. Tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Oh, terima kasih. Kelompok yang lain tangan. Kelompok B tadi tanggapan kelompok yang lain bagaimana tadi? B di sini ya? B di situ ya? Ya. Tadi katanya teman-temannya gimana? Banyak tipek ya? Apa memang banyak tipek? Warnanya mereka warnanya selalu mungkin banyak mungkin kreatif. Oh, itu kreatif ya, boleh. Yang kelompok C, ada yang mau menanggapi dari tanggapan kelompoknya, kelompok yang lain dari kelompok A. Yang katanya apa katanya? Ratakan. Ada? Ah, mesti berantakan hasilnya berantakan. Ya. Bunyinya menyampaikan hasil pekerjaan kalian luar biasa. Ya, oke, semuanya bagus, semuanya sudah sesuai dengan harapan kuliah, dengan tujuan pembelajaran. Kalau begitu anak-anak, sebelum kita akhiri kita merefleksikan dulu anak-anak ya. Kelompok A silakan diam dulu. Apa yang kita peroleh hari ini ya? Pertemuan ini apa yang kita peroleh? Tentang kerjasama tim. Tentang kerjasama tim. Oke, bagus. Selain itu, apa
bisa ya membuat ya kayak gini ya. Ada lagi yang mau ditambahkan selain kita bisa bekerja sama, kemudian kita mempelajari tiga materi hari ini, terus apa lagi yang ada? Ada yang ingin kamu tambahkan tentang kreativitas? Bisakah kalian berkreativitas hari ini? Bisa. Berarti apa yang bisa kalian lakukan hari ini? Melatih kreativitas. Oke ya. Anak-anak saya membagikan refleksi ke grup. Ya, silakan kalian kerjakan. Ada refleksi tentang pembelajaran hari ini melalui grup. Gitu ya, nanti diisi, silakan nanti dikirimkan. Otomatis kalau kamu mengisi akan terkirim langsung ke dunia. Begitu ya? Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 71. Jangan berkarakter. Tepuk tangan. Bisa ya, Pak? Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabar hari ini Bunia? Alhamdulillah. Kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya Bunia? Alhamdulillah. Karena rezeki itu bukan hanya berupa harta, tapi sehat itu sudah rezeki yang luar biasa. Betul. Alhamdulillah. By the way, Bunia kok pakai baju olahraga? Ada apa ya? Kegiatan Kebetulan hari ini ada kegiatan festival Jalan Sehat. Nanti saya mendampingi anak-anak itu di lapangan healing. Jadi saya pakai baju olahraga biar bebas bergerak. Maaf ya Bunia mengganggu waktunya sebentar ya. Ya sebenarnya sesuai jadwal ya. Cuma ternyata ada tambahan tugas dari kepala sekolah. Jadi setelah kegiatan ini saya ke lapangan healing. Langsung saja mulai ya Bunia ya, biar kita sama-sama nyaman. Nanti Bunia bisa melaksanakan tugas dan juga sudah selesai. Baik Bunia, mohon izin sebentar ya Bunia, karena hari ini kita sudah masuk pada alur pasca observasi. Ketika kita sudah hari Senin melakukan praobservasi, hari Rabu saya melakukan observasi ketika mulai pembelajaran. Jadi hari ini saya mohon izin untuk melakukan pasca observasi. Silakan. Apakah Bunia sudah siap Bunia? Siap. Alhamdulillah. Baik Bunia, pada pembicaraan kita hari ini, kira-kira tujuan dan harapan apa yang akan Bunia dapatkan pada pembicaraan kita hari ini sampai nanti selesai? Tujuan pembicaraan kita pagi ini, Iya. tujuan pembicaraan kita pagi ini saya mengharapkan ada refleksi ataupun sharing tentang pembelajaran saya yang kemarin. Iya, Kemarin sudah diobservasi upaya di dalam kelas kemarin. Kebetulan kan materi yang saya berikan ke anak kelas 71 berupa penyajian kata. Iya. Jadi kita berharap bahwa pembicaraan ini harapan saya akan menjadikan saya menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih berkembang dan lebih profesional. Itu harapan saya. Baik Bunia, berarti tujuan Bunia nanti akan merefleksi ya Bunia kegiatan ketika kita observasi di kelas, belajar di kelas, dan harapan Bunia sungguh luar biasa ya Bunia ingin menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih profesional ketika nanti akan lebih memihak pada murid ketika setiap pembelajaran Bunia. Itu ya kira-kira Bunia ya. Iya. Baik Bunia. Setelah tadi Ibu menyampaikan tujuan dan harapan pada pembicaraan kita hari ini, bagaimana perasaan Bunia? Perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin sebagai proses dari observasi ini? Perasaan kalau sekarang perasaannya lega. Jadi seperti bom ya. Iya, lega kalau sekarang. Karena saya sempat khawatir juga kemarin di awal-awal takut rencana pembelajaran yang sudah saya susun ini tidak bisa takut anak-anak tidak aktif, takut anak-anak tidak bisa mengerjakan LK yang saya
kerjakan. Iya. Itu ada kekhawatiran sendiri. Tapi ternyata kemarin apa yang saya inginkan, yang saya tuangkan di RPP, Iya. kemarin itu bisa terlaksana. Jadi saya lega gitu. Iya, alhamdulillah luar biasa. Seperti memang yang kemarin kita ketika praobservasi ya Bunda, itu memang kendala dan sepertinya yang hambatan yang mungkin akan terjadi ya ketika pembelajaran observasi ya Bunda. Itu yang memang dikhawatirkan Bunda, tapi ternyata alhamdulillah berjalan lancar ya Bunda ya. Alhamdulillah. Baik Bunda. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Apakah itu sudah tercapai ketika pembelajaran kemarin? Iya. Tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan, karena kebetulan materinya ini tentang penyajian data, ya jadi saya mengharapkan anak-anak ini bisa menyajikan data yang sudah saya berikan di iPad, ya, menyajikan dalam bentuk tabel, menyajikan dalam bentuk diagram data dan juga diagram garis. Dan alhamdulillah kemarin ketika anak-anak mempresentasikan, ternyata hampir semua kelompok itu menyajikannya dengan benar. Jadi tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu sudah dapat dilakukan, bisa dilaksanakan dengan tercapai gitu. Ya. Baik Bu Nia, seperti yang sudah saya lihat sendiri ya kemarin, Bu Nia sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, dan alhamdulillah anak-anak itu sudah mampu ya Bu Nia sampai akhir. Ketika sampai tugas-tugas sudah dikerjakan, kelihatannya sudah, setelah saya lihat sudah bisa ya Bu Nia ya, berarti tujuannya sudah tercapai ya Bu Nia ya. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Nah, jadi setelah tadi Bu Nia menceritakan bahwa tujuan pembelajaran sudah tersampaikan dengan baik, pada saat praobservasi Bu Nia juga menceritakan kepada saya strategi-strategi dan metode-metode yang nantinya akan dilakukan ketika pelaksanaan observasi pembelajaran ya Bu Nia. Salah satunya diantaranya Bu Nia menginginkan nanti akan melaksanakan strategi speaking sehingga anak-anak itu rileks ya Bu Nia sebelum memasuki pembelajaran, dan Bu Nia akan membuat anak-anak aktif belajar. Itu strategi ya. Nanti metodenya Bu Nia sepertinya akan menggunakan metode pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari strategi atau metode yang Bu Nia ceritakan di praobservasi itu, apakah sudah terlaksana atau tersampaikan ketika observasi pembelajaran kemarin? Ya. Untuk memotivasi anak-anak ya, untuk menyemangati anak-anak, saya kan kemarin pakai speaking untuk ceknya. Ya. Saya itu tidak hanya di pembelajaran yang kemarin itu Bu, untuk yang untuk ceknya. Memang pernah saya. Dan memang kalau anak-anak sudah tepuk champion itu semangatnya jadi luar biasa ya. Jadi motivasi untuk mengikuti pembelajaran juga jadi meningkat. Kemudian dan memang ini untuk pertama kali pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan kan. Kalau dulu mungkin ya pernah kita lakukan tapi hanya satu saja, yaitu yang produk, pembelajaran berdiferensiasi produk. Tapi yang sekarang saya mencoba untuk ketiga-tiganya, baik itu yang pembelajaran berdiferensiasi konten, proses maupun produknya. Ini saya coba melakukan ke anak-anak. Dan alhamdulillah karena ini apa ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu kan bisa meningkatkan apa untuk mengakomodir perbedaan individu anak. Jadi anak itu belajar sesuai dengan minat. Iya, saya memang membedakan anak untuk yang low, untuk yang high, untuk yang middle. Jadi mereka itu sesuai dengan karakternya, apa kemampuannya. Jadi kan saya tidak membedakan, saya tidak menyamakan anak harus mengerjakan soal yang sama. Jadi untuk anak yang high, ya soalnya yang high, gitu ya, memang cocok untuk anak-anak yang tinggi, gitu ya, dengan kemampuan yang tinggi. Yang middle, ya yang tengah ya yang tengah, yang bawah yang bawah. Alhamdulillah anak-anak itu jadinya aktif, sesuai lah dengan apa yang mereka mampu. Iya, ya, minati ya Bu ya. Iya, sehingga ketika dalam mengerjakan mereka merasa enjoy. Iya. Dan aktif gitu mengikuti pembelajaran. Sungguh luar biasa ya Bu Nia, ketika Bu Nia melaksanakan pendekatan berdiferensiasi, Bu Nia mengetahui
maksudnya minat belajar dan gaya belajar murid agar mereka nanti ketika terjadi ketika pembelajaran mereka akan akan merasa nyaman dan enjoy karena mereka mengerjakan tugas itu sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka ya Bunia ya. Bagus, sungguh luar biasa. Baik, berikutnya Bunia ya, dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bunia ya, kira-kira apa hal baik atau praktik baik yang akan Ibu pertahankan dan yang akan Ibu perbaiki pada rencana pembelajaran ke depannya? Sesuai dengan strategi yang kemarin saya lakukan ya, saya ingin yang berkembang itu bagaimana menyemangati anak-anak ketika belajar. Jadi SPP itu saya upayakan supaya beragam, jadi tidak hanya berupa yel-yel, mungkin juga nanti ada tayangan misalnya puisi yang menyentuh hati gitu ya. Atau saya kalau pernah melihat itu anak-anak mengembangkan perasaan saya juga akan membagikan semangat. Iya bisa. Itu tapi saya harus mengembangkan diri di situ, mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan atau melihat di YouTube atau itu kita harus menyempatkan diri berkembang gitu kan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, sementara ini kan saya hanya melakukan untuk materi-materi tertentu saja. Iya. Kebetulan materi penyajian data itu memang masuk karena memang di pengalaman kehidupan nyata itu memang ada dan masuk di kehidupan nyata. Tapi untuk yang lain ini agak sulit. Makanya saya coba apakah bisa belajar berdiferensi ke materi yang lain. Jadi tidak hanya di penyajian data ini. Begitu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Sungguh bagus ya Bunia, rencana baik nanti salah satunya yaitu ketika tadi Bunia akan mengembangkan ikut pelatihan ya Bunia untuk menunjang kompetensi Bunia ketika nanti pembelajaran. Kemudian rencana yang harus diperbaiki tadi Bunia namanya? Pembelajaran berdiferensiasinya akan diterapkan pada setiap materi pembelajaran di kelas ya. Sungguh luar biasa Bunia. Itu nanti mungkin bisa saya ikuti juga ya Bunia ketika saya nanti di kelas mengajar anak-anak. Betul. Iya, baik Bunia. Kira-kira ada rencana praktik baik lainnya Bunia selain yang tadi Bunia ungkapkan? Sepertinya 2 saja dulu ya Bu. Sudah kalau terlalu banyak nambah lagi takut tidak terlaksana. Bingung ya, iya betul. 2 saja dulu yang terlaksana ya. Iya, nanti 2 itu terlaksana, nanti Bunia akan mengadakan berpikir kembali ya, kembali kira-kira apa yang bisa saya tambahkan. Iya bisa Bunia, baik. Dari 2 rencana pengembangan yang tadi Bunia ceritakan pada saya, kira-kira pengembangan yang mana yang akan lebih Bunia prioritaskan terlebih dahulu? Di antara memotivasi siswa ataukah belajar berdiferensiasi mana yang harus saya dahulukan atau mana yang saya utamakan ya? Iya betul. Sepertinya pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Jadi saya pertama-tama yang akan saya lakukan merubah RPP. Jadi kalau bisa RPP semaksimal mungkin saya ubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Materi ya. Ada mungkin yang kira-kira saya bisa saya kerjakan, saya ubah ke diferensiasi ke mana pembelajaran diferensiasi ke RPP. Berarti rencana yang akan Bunia prioritaskan terlebih dahulu itu pembelajaran yang berdiferensiasi dan rencananya Bunia nanti akan mengubah semua RPP materi-materi itu akan diubah ke diferensiasi semua. Mungkin tidak semua, beberapa RPP ya, banyak mungkin yang bisa saya lakukan saya akan ubah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kira-kira nanti pelaksananya itu kapan? Aksi nyata Bunia itu kapan? Ketika nanti akan merubah materi dari RPP biasa menjadi RPP berdiferensiasi. Karena ini sudah ada tahun ajaran ya Bu ya. Jadi saya inginnya tahun ajaran baru nanti RPP sudah berubah, harus lebih banyak RPP yang berdiferensiasi. Untuk RPP dengan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu. Tahun ajaran baru ini saya sudah artinya secepatnya ya Bunia, secepatnya. Nanti misalnya saya dibutuhkan Bunia ketika nanti Bunia mengajar materi lain menggunakan RPP berdiferensiasi itu, boleh saya
Bisa punya saya diajak nanti, boleh ya? Boleh karena saya kan perlu juga untuk sharing, Iya. untuk masukan, sehingga kan kadang kan tidak sempurna kan pekerjaan orang, sehingga Ibu Maya dan teman-teman yang lain bisa menyempurnakan, bisa memperbaiki. Iya, jadi dalam waktu dekat aksi nyata tentang RPP berdiferensiasi itu akan dunia laksanakan ya. Iya. Baik, dunia luar biasa. Nah, dari daya dukung dunia, dari daya dukung, siapakah kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan yang dunia akan laksanakan tersebut? Yang saya libatkan ya dalam perencanaan ini otomatis kepala sekolah. Iya. Ya, saya perlu sharing dengan kepala sekolah tentang terutama RPP yang saya kerjakan. Ya, karena kepala sekolah lebih banyak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti yang beliau juga tahu. Dan memang kan di setiap rapat ini nggak salah apa kan beliau menyampaikan bahwa kita sebaiknya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Saya bisa sharing nanti, bisa berkoordinasi, bisa menanyakan ke kepala sekolah apakah seperti ini. Biasanya kan kita di awal-awal kan memang ada supervisi dulu. Di awal-awal ada supervisi administrasi perencanaan pembelajaran kalian. Saya bisa sharing dan saya juga bisa sharing ke calon guru penggerak seperti sampean. Ya, hukum, Wiyati, Mufidira gitu ya. Iya, Untuk saling sharing karena kan sampai kan juga dapat ya. Iya, betul. Dan juga termasuk guru-guru senior mungkin bisa ngasih masukan gimana kalau seperti ini, seperti Pak Sarap yang kebetulan sama-sama mengajar matematika, Iya, bisa. atau Pak Sobari yang biasa berinteraksi dengan siswa. Iya, baik dunia. Memang kepala sekolah adalah motivator kita pertama ya dunia, bahkan bisa jadi fasilitator bagi kita. Dan juga terlebih khusus juga rekan-rekan sejauh kita, guru-guru kita, misalnya kita bisa memberi pengimbasan kepada mereka yang tidak tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi gitu ya dunia ya. Iya, baik. Nah, kira-kira dunia dari diskusi atau pembicaraan kita dari awal sampai terakhir ini, simpulan apa yang dapat dunia dapat dunia ambil dari pembicaraan kita? Kesimpulan saya ambil dari pembicaraan ini Bu, jadi kita bisa sharing Bu, bagaimana sih pembelajarannya menyenangkan untuk anak-anak ya. Dan strategi yang tadi saya sampaikan kan salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Terus bagaimana saya bisa mewujudkan nanti di tahun ajaran baru, apakah saya sanggup gitu? Iya. Apakah saya sanggup untuk merubah RPP menjadi RPP berdiferensiasi? Kalau tidak omongan seperti ini kan saya tidak termotivasi. Iya, sama. Kalau seperti ini kan saya tidak motivasi. Kemudian kalau memang ada kesulitan saya harus ngomong ke siapa? Iya. Ya dari pembicaraan ini bisa kita simpulkan. Kita bisa lah dijadikan pengalaman gitu ya. Iya, betul. Sebagai masukan gitu. Selain pengalaman umumnya juga pengalaman untuk saya ya Bu ya nantinya ya. Baik, sebelum luar biasa apa yang dunia sampaikan atau ceritakan kepada saya tentang refleksi pembelajaran yang kemarin ya dunia ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya dunia. Mungkin ada kata-kata atau ucapan saya tidak berkenan di hati dunia, saya mohon maaf. Karena saya juga kedua mengganggu waktu dunia. Karena dunia tadi sepertinya ada tugas ya Bu ya dari Bapak Kepala Sekolah untuk mendampingi anak-anak. Dan akhirnya Bu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan dunia ya dunia. Sama-sama. Silakan dunia lanjutkan tugas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.